pada saat saya kecil, saya sudah bercita-cita ingin jadi pembalap. Padahal dari background keluarga tidak ada sama sekali, tapi memang dari kecil saya suka adrenalin tinggi, suka mencari hal-hal yang beresiko. Cerita orang tua saya dari saya kecil saya tuh bandel banget dan sangat aktif ya. Ya dia berumpama lebih baik ngejagain macan dibanding jagain saya karena saya dari kecil susah banget nggak bisa diem lah. Saya main sepeda di pinggir solokan yang cuma beberapa senti, saya lewat sana sambil ngebut dan akhirnya sering jatuh, sering banyak luka-luka. Gigi saya pernah ompong pada saat jatuh di solokan ya, tapi saya nggak kapok sih. Saya ambil positifnya ketika saya dewasa, saya lebih percaya diri melakukan hal-hal apapun ya, yang jelas yang positif. Sebenarnya saya sudah meminta izin kepada orang tua saya untuk menjadi pembalap profesional, tapi tidak lantas diizinkan dengan orang tua pada saat itu di tahun 2000. Orang tua dulu tidak seterbuka orang tua sekarang ya. Balap motor pada saat dulu awal tahun 2000 itu masih terbilang tabu karena diidentikan balap motor itu sesuatu hal yang negatif lah. Balapan di jalan, terus kehidupan malam seperti itu. Tapi saya sedikit mencoba menjelaskan kepada orang tua saya bahwa balapan resmi sangat berbeda 180 derajat dengan balapan di jalan. Tiap pembalap motor itu harus disiplin, harus mengutamakan latihan fisik dan bisa membawa nama daerah, nama negara. Dan ya disitulah mempunyai nilai lebih ketika kita mengikuti kejuaraan-kejuaraan di event resmi. Balap resminya di umur 16 tahun, tapi sebelum itu saya sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan kayak balap sepeda dan ya, awal pertama kali saya diizinkan oleh orang tua saya, memang agak sedikit kurang masuk akal ya. Tapi saya ambil positifnya katanya untuk melatih kesabaran. Ya karena alhamdulillah orang tua saya termasuk orang tua yang mementingkan agama. Jadi persyaratan saya dikasih kartu izin start pada saat itu karena umur saya di bawah 17 tahun. Jadi harus ada tanda tangan orang tua. Ya udah, mama mau tanda tanganin surat izinnya asal kamu mau puasa 7 hari berturut-turut. Niatnya apa ya? Niatnya ingin melihat keseriusan saya. Jadi mungkin dibilang anak muda yang masih mencari jati diri, ini hobinya benar-benar ikut-ikutan atau memang dia concern atau dia serius fokus di balap motor itu. Ya udah saya lakukan. Akhirnya diizinkanlah untuk balap motor. Ya alhamdulillah setelah saya balap motor, saya cuma 1 kali adaptasi yaitu juara 4. Juara 4 itu masih belum ada podium ya karena podium 1-3. Tapi selanjutnya saya selalu nyangkut podium. Ya jadi yang saya rasakan alhamdulillah saya tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi karena saya bersyukur mempunyai orang tua yang mengutamakan sikap disiplin dari saya kecil. Contohnya apa? Contohnya waktu saya SD, saya sudah dimasukkan ke olahraga karate. Sabuk coklat, saya pindah ke taekwondo di kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Dan ketika itu yang saya ingat, ketika saya males atau nggak mau latihan, karena ya biasalah anak kecil masih main gitu kan, karena yang kita tahu biasanya di ekstrakurikuler itu adanya di hari Minggu, sedangkan hari Minggu schedule-nya nonton film kartun lah seperti itu kan, karena dulu belum ada gadget apapun. Jadi yang hiburan buat anak kecil adalah nonton di hari Minggu. Karena hari biasa sudah disibukkan dengan sekolah. Saya pernah nggak ikut, orang tua saya marah. Sampai ya biasalah dia memberi shock terapi kepada saya sampai dipukul, sampai pakai sapu lidi, satu lidi sampai berbekas. Dari situ saya takut banget dan pada saat itu merasa terpaksa ya. Tapi hasil kedisiplinan itu saya rasakan setelah saya benar-benar menemukan dunia saya itu di balap.
Jadi ketika saya balap, saya sudah mempunyai fisik yang bagus yang ditempa dari kelas 1 SD, SMP, dan kelas 1 SMA saya memulai balap motor. Dan ketika balap motor, orang-orang lain baru memulai latihan fisik. Fisik saya sudah bagus dari sejak saya SD. Ketika memenangkan event-event besar pasti berkesan ya. Contohnya PON 2004 Palembang, karena pada 2004 itu pertama kali PON balap motor, cabang balap motor. Terus 2007 Indoprix, pertama kali juga kejuaraan Indoprix. Balik lagi 2004, pertama kali kejuaraan balap motor tingkat Asia untuk motor underbone bebek 4 tak. Saya juga menjuarainya. Terus balapan di Sentul 2004 kejuaraan nasional. Dengan start 42 saya bisa juara nasional. Terus yang paling berkesan, paling terakhir ya ketika saya menjuarai 2015 itu ya. Dan yang saya rasakan, latihan saya sangat keras, saya banyak mengorbankan apapun dari mulai materi, waktu. Saya beli motor untuk latihan fisik sendiri. Yang akhirnya saya aplikasikan di 43 Racing School ini. Dari mulai jaga makan, terus saya membeli apa yang kira-kira bakal bikin improve di balap motor. Saya lakukan kira-kira 6 bulan dan akhirnya saya bisa menguasai kejuaraan Asia di Sentul. Ya walaupun pada saat itu saya lagi peak performance saya, harus mengalami kecelakaan yang cukup parah. Dan ketika itu pasti sehancur-hancurnya lah, karena bagaimanapun atlet profesional, aset paling berharganya adalah keadaan tubuh yang sempurna ya. Tapi ketika pada saat itu saya mendapati harus menerima amputasi kaki sebelah kiri, setelah terjadi kecelakaan itu yang jelas banyak hal-hal yang tidak dirasakan orang lain. Contohnya seperti saya harus mengalami pengobatan di rumah sakit selama 4 bulan. Yang mungkin gak pernah dirasakan orang lain ya, karena 1 hari 2 hari di rumah sakit aja yang suasananya begitu mencekam, sangat tidak enak lah. Apalagi saya sudah 4 bulan di rumah sakit, sampai punggung saya hancur, kulit saya nempel dengan spray. Jadi hal-hal semacam itu yang tidak pernah terbayangkan. Dan setelah itu saya masih harus melanjutkan recovery saya hampir 1 tahun ya, untuk mengobati dari kaki saya tersebut. Dan ketika bangun dari bed rest, saya bangun dari tempat tidur saya mencoba belajar jalan 1 langkah udah mau pingsan, 2 langkah, 3 langkah. Makin hari saya makin banyak langkah saya, dan ketika itu saya belajar pakai tongkat. Saya mencoba berdamai dengan diri sendiri dan saya fokus apa yang saya mau. Dan yang saya mau adalah pada saat itu mengikuti kompetisi. Sebelum saya memilih kompetisi sepeda, saya mencoba latihan fisik. Ya, yang saya aplikasikan adalah saya harus mencoba disiplin lagi, dan ketika itu sudah terbiasa, saya yakin tidak susah ya untuk melakukan disiplin. Yang susah itu memulainya, tapi ketika kita sudah terbiasa, kita sudah hari-hari disiplin tanpa kita sadari. Dan akhirnya dengan modal disiplin, kita akan mudah mencapai sesuatu yang kita inginkan, karena continue dan tidak putus. Secara mental batin otomatis saya ngedrop ya, manusiawi menurut saya ketika kecewa dengan diri sendiri, melihat meratapi keadaan yang sudah tidak sempurna lagi. Tapi saya tidak lama, sekitar 2 minggu, saya tidak mau ketemu orang dan menyendiri di dalam kamar. Tapi setelah itu saya bertanya lagi kepada diri saya, mau sampai kapan seperti ini? Saya harus mencoba bangkit, karena ketika saya pasif, saya tidak akan mendapatkan kesempatan. Dan saya mencoba pada saat itu, saya mempunyai sepeda, lantas langsung pengen jadi atlet, tidak sama sekali. Tapi saya bersepeda hanya untuk membuka kesempatan, yang berharap kesempatan itu adalah bisa melanjutkan adrenalin saya yang masih membara dalam hidup saya. Disiplin apa sih? Disiplin menurut saya melakukan sesuatu yang konsisten dan dilakukan dengan penuh semangat. Semangat itu dimulai dengan pagi hari.
Dengan pagi hari kita bangun tidur dan tidak tidur lagi. Dari disiplin yang saya rasa ya itu sejauh mana kita konsisten dengan apa yang kita mau ya dengan disiplin itu sendiri. Nah sekarang saya punya anak didik nih banyak. Yang saya tularkan paling utama adalah mental disiplinnya dulu. Karena ketika dia punya minat tapi setengah-setengah, saya bilang nggak usah ngapain. Kalau mau santai, kalau kamu mau setengah-setengah, kalau kamu nggak mau capek, kalau kamu tidak mau sakit, kalau kamu tidak mau berkorban, mendingan kamu di rumah aja tidur, main game, selesai. Tapi kamu mau datang ke sini, mau capek-capek, ya sudah, jangan tanggung-tanggung. Kamu harus tanggung jawab dengan pilihan kamu, harus disiplin. Saya yakin kunci kesuksesan dan kesempatan pasti akan datang. Saya selalu percaya dengan diri sendiri ya. Contohnya ketika saya melakukan treatment terapi dengan seorang dokter, saya pernah bertanya ketika saya sudah diamputasi, "Dok, apakah saya bisa bersepeda?" "Oh tidak, kamu tidak bisa bersepeda. Karena kamu sudah tidak dengan posisi orang normal." Tapi saya mempunyai percaya diri, saya bisa. Karena saya punya keyakinan ketika kita berpikir bisa, kita pasti bisa. Itulah yang saya pegang. Karena saya percaya kalau saya bisa, saya mencoba latihan ya walaupun dengan menggunakan kaki palsu. Yang akhirnya yang saya rasakan ketika kita latihan kontinu, apalagi dipandu dengan program dan disiplin, ternyata fisik saya sekarang dengan kondisi kaki yang sudah diamputasi dibandingkan dengan dulu saya normal, saya lebih baik sekarang. Contohnya adalah saya mempunyai aplikasi Strava ya di handphone. Semua orang juga punya yang gemar olahraga. Dia akan mendata. Contoh misalkan dari jarak dari tempat A ke tempat B itu ada segmennya, dan segmennya itu ada waktunya. Dan saya cek waktunya dulu saya waktu masih balap motor dan sekarang balap sepeda, jauh sekali. Mungkin bisa 2-3 kali lipat kemampuan bersepeda saya bisa lebih bagus dibandingkan dulu. Jadi saya percaya semua hal itu bisa kita lakukan ya dengan latihan ya. Dan saya pun bertekad saya tidak mau kalah dengan orang normal ya, maksudnya bertekad secara positif ya. Jadi apapun yang orang normal lakukan, saya harus bisa lakukan juga. Jadi dengan berkeyakinan seperti itu ya saya berperilaku sebagai orang normal aja sih. Yang saya rasakan ketika nggak banyak kegiatan, pasti ada kayak misalkan di rumah, terus wah ternyata saya nggak normal. Tapi kalau kita lagi seperti ini, saya lagi bersepeda, apalagi sama teman-teman, ya saya ngerasa normal sekali. Soalnya saya bisa barengan dengan mereka. Dan apalagi atlet dengan orang biasa, walaupun orang biasa yang normal, saya menyemangati mereka orang yang normal lah. Banyak hal positif yang saya bisa tularkan kepada teman-teman, khususnya teman-teman bersepeda. Sebelum saya lepas tongkat, saya sudah belajar sepeda. Dari hari pertama saya belajar sepeda, muter-muter keliling komplek yang cuma hanya 1 kilo. Hari kedua makin jauh lagi, mungkin 2 kilo. Hari ketiga, hari keempat, terus sampai jangka waktu 6 bulan saya bisa menempuh jarak 200 kilo hanya dalam waktu 6 jam saja. Dan akhirnya saya mendapatkan kesempatan. Karena saya yakin kesempatan itu kita yang bikin, bukan kita yang menunggu. Dan kesempatan itu tidak hanya 1 kali, kesempatan itu sangat banyak. Tergantung kitanya mau mengambil kesempatan itu. Dan akhirnya ya kesempatan untuk menjadi atlet paracycling pertama di Indonesia datang kepada saya. Ketika datang, saya tidak akan lepaskan sampai semampu saya. Sampai saya tidak mampu lagi bersepeda lah. Ya hasilnya alhamdulillah tidak mengecewakan. Saya masih menunggu kejuaraan dunia di tingkat sepeda. Ya saya sudah mencoba untuk balik lagi ke balap motor dengan mengubah persneling kiri pindah ke sebelah kanan. Dan akhirnya saya bisa menguasai dengan latihan motor tersebut ya. Tapi alhamdulillah ada dunia baru yaitu di balap sepeda, yang akhirnya saya bisa mendapatkan hobi saya berkompetisi atau cita-cita saya berkompetisi lagi di balap sepeda. Kalau secara skill otomatis di motor lebih sulit ya. Tapi untuk tingkat stamina atau tingkat kesiapan fisik di balap sepeda
paling utama. Contohnya dulu waktu pas balap motor saya bisa latihan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi di balap sepeda saya tidak bisa seperti itu. Saya harus continue setiap hari dan hanya libur di hari Minggu saja. Ketika nanti tiba-tiba ada kejuaraan datang, saya sudah siap. Karena untuk membangun fisik yang bagus tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh waktu yang lama. Tidak bisa sekarang latihan, besok sudah bagus staminanya. Harus melalui program yang cukup melelahkan. Dan positifnya juga setelah saya berhenti atau saya gantung helm di balap motor, tapi saya tidak meninggalkan dunia otomotif. Contohnya seperti sekolah balap ini ya, saya pernah ada balap mobil, jadi saya punya teman-teman di otomotif dengan balap yang berbeda. Jadi ya saya ambil hikmahnya aja lah. Justru dengan sekarang ini saya makin kenal dan makin bisa bergaul dengan banyak orang. Saya sudah memasuki balap sepeda yaitu paracycling. Saya juga digabungkan dengan atlet-atlet lain yang disabel juga. Mereka tingkat disabilitasnya jelas berbeda ya. Ada yang seperti saya, amputasi kaki, ada yang mereka punya kesulitan karena amputasi tangan, terus ada yang mereka kakinya lemah karena bawaan lahir atau karena kecelakaan, dan mereka bisa lebih survive ya. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari situ. Contohnya mungkin saya sendiri ya yang sudah mengalami kesulitan di bagian kaki saya. Tapi ternyata banyak orang yang lebih sulit lagi dan mereka bisa melakukan segala macam hal. Apalagi orang normal melihat orang-orang disabilitas, kalau mereka bisa menjalani hidup dengan semangat, apa alasannya buat orang-orang normal tidak bersemangat? Setiap orang mempunyai masalah dalam kehidupan yang berbeda. Contohnya saya seperti ini, dan kita tidak tahu ya, setiap individu pasti merasakan kesulitan dan pernah merasakan titik terendah dalam hidupnya. Nggak gampang, tapi yang jelas kita harus berdamai dengan diri sendiri dan mencoba mencari kesempatan di setiap kesulitan, bukan sebaliknya. Saya berusaha mencari kelebihan saya yang orang lain tidak punya. Contohnya mungkin dalam bersepeda seperti tadi, orang-orang normal biasa kan, tapi orang-orang disabilitas seperti saya bisa lebih survive dari mereka. Itulah kelebihan saya yang harus saya kembangkan di dalam diri saya, sehingga kelebihan saya tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah, setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda. Motivasi saya tentunya di bidang kompetisi ya, karena saya dari kecil sudah terbiasa kompetisi, dan kompetisi ini aja bukan masalah balapan, dalam kehidupan juga berkompetisi gitu. Kompetisi paling rendah yang pernah saya alami adalah saya belajar berjalan, dan saya berusaha untuk mengalahkan anak saya yang baru belajar berjalan, dan saya harus lebih cepat berjalan dibandingkan anak saya. Karena apa? Karena pada saat anak saya masih bayi, kaki saya diamputasi, sama-sama dari nol, sama-sama belajar jalan, dan saya tidak mau kalah dengan anak saya. Jadi saya berkompetisi sama anak saya untuk siapa dulu yang bisa jalan duluan. Saya selalu berusaha ya, bukannya saya selalu berpikiran positif. Ya, ketika saya tergabung dengan atlet-atlet disabilitas lainnya, tidak lantas saya minder untuk melakukan aktivitas dengan orang-orang yang normal, bahwa saya ini adalah disabilitas. Tapi saya malah terpacu dengan tingkat disabilitas teman-teman saya yang lebih parah dari saya. Yaitu ketika kita bisa melihat orang lain lebih semangat dalam keadaan yang sangat sulit, harusnya kita dengan keadaan yang bagus harusnya bisa survive lagi untuk melakukan apapun ya. Apalagi mereka yang mempunyai tingkat kesulitan yang sangat parah pun mereka berusaha untuk tidak dibantu dengan orang lain.
Nah, dari situ saya berusaha apa-apa, biasanya saya suka nyuruh apapun yang di bawah kita ya. Tapi dengan banyak belajar di sana, saya apapun saya selalu berusaha untuk mandiri. Walaupun dengan tingkat kesulitan saya. Contohnya, saya kalau di rumah saya berusaha, saya lakukan semuanya sendiri walaupun dengan susah payah. Karena saya sebagai kepala keluarga, saya mempunyai tanggung jawab anak istri. Dan disitulah peran saya sebagai kepala keluarga harus bisa mensupport atau bisa menjadi jaminan bagi keluarga saya. Contohnya pada saat saya terpuruk, saya melihat anak saya ketika saya pasif, apa yang bisa dicontohkan untuk anak saya kalau sayanya pasif. Jadinya saya harus aktif sehingga ketika kelak anak saya besar, anak saya tidak malu dengan mempunyai orang tua seperti saya, justru dia berbalik bangga dan dia bisa membela di depan teman-temannya atau dengan secara tidak langsung dia bisa mendapatkan figur yang bagus dari orang tuanya.